Yo, sup, what's up? Welcome to my channel. Guys, kali ini aku bakal bahas tentang anak milenial. Mendengar kata milenial, kalian pasti udah tahu siapa aja disebut anak milenial. Yes, itu kamu yang nonton video ini. Kita sudah tidak asing lagi ketika anak milenial suka nongkrong. Nongkrong merupakan berkumpul bersama teman-teman yang lagi populer di kalangan anak muda hari ini. Nah, jangan nongkrong ya, nanti nggak benar. Apakah benar nongkrong bakal membuat kita jadi nakal atau justru sebaliknya? Iya. Kalau dulu nongkrong identik dengan hal-hal negatif, kalau sekarang definisi nongkrong udah sedikit jauh berbeda. Bersenda gurau, curhat, bermain game, belajar bersama teman-teman yang dilakukan anak milenial sekarang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Guys, kali ini aku bakal kasih tahu sama kalian fakta anak milenial kenapa mereka suka nongkrong di kafe. Lebih bagus lagi kalau ketika ada orang tua yang nonton video ini. Dia bakal tahu, paham kenapa sih anaknya suka nongkrong. Dan kali ini kita bakal bahas fakta anak milenial suka nongkrong di kafe. Ini dia alasannya. Pertama, karena wifi. Guys, internet udah merupakan suatu seperti kebutuhan pokok di kalangan anak muda. Karena kita sebagai negara pengguna smartphone bisa dibilang banyak, itu membutuhkan yang namanya kuota internet. Jadi, tidak menutup kemungkinan ketika anak milenial nongkrong di kafe, dia pasti bakal menanyakan hal seperti ini. Ada wifi nggak? Hal seperti itu lumrah untuk ditanyakan, karena memang pemilik kafe udah harus mengikuti perkembangan zaman. Karena hari ini kita butuhnya kuota internet, jadi pemilik kafe harus menyediakan wifi untuk kita. Kedua, bisa ngobrol berjam-jam. Nah, guys, uniknya kafe ini ya, karena di sana kita bisa berjam-jam bersama teman-teman. Sepuasnya di sana mau bincang, ngobrol apapun itu boleh, asalkan tidak melewati batasnya, seperti membuat keributan ya. Dan pastinya kafe bisa menjadi tempat kalian bisa ngobrol berjam-jam. Di sana kalian bisa ngobrolin banyak hal. Cukup dengan membeli minuman dan makanan aja kan udah bisa ngobrol berjam-jam. Ketiga, harga. Banyak sekarang kafe-kafe yang harganya ada yang sedang, ada juga yang murah ataupun standar. Tapi guys, tenang aja, udah banyak kafe-kafe yang harganya dari 10.000 sampai 30.000. Jadi buat kalian yang masih pelajar ataupun mahasiswa yang kantongnya masih ya nggak setebal pekerja-pekerja ini, udah ada kafe yang menyediakan harga yang murah. Keempat, untuk bahan Instagram. Nah, guys, memiliki dekorasi yang unik merupakan daya tarik anak milenial yang suka foto-foto. Zaman sekarang udah banyak kafe-kafe yang didesain memang sesuai dengan perkembangan zaman, yang dekorasinya itu bisa kalian gunakan untuk bahan Instagram. Dan sekarang aja anak milenial, anak muda sekarang itu ketika di kafe ya pengennya foto dulu. Dan ini adalah alasan yang awam juga, bahwasanya anak muda suka nongkrong tuh buat bahan Instagram juga ya, seperti biar ada yang dipost dan lain sebagainya. Yang kelima, nyaman. Nah guys, uniknya kafe ini ya, yang saya rasakan juga bahwasanya kafe itu rasanya nyaman, karena di sana kita bisa menghilangkan stres ataupun masalah-masalah yang ada, dan juga bisa untuk bersantai. Kalian tahu nggak, kafe ini cocok banget buat kalian yang lagi stres, pusing, ataupun lagi sakit hati diputusin sama pacarnya. Kaum milenial ini yang sering sakit hati katanya. Untuk mencari suasana yang lebih nyaman, santai, enjoy, saya sarankan kafe adalah tempat buat kalian untuk menenangkan pikiran, menghilangkan stres. Karena yang saya rasakan sendiri, memang kafe tempatnya dimana kita bisa bersantai. Sebenarnya nggak cuma anak-anak zaman now aja sih yang suka ke sana. Tak jarang juga
banyak orang-orang dewasa bersantai menghilangkan stres ketika habis pulang kerja capek datang ke kafe untuk menenangkan pikiran. Dan akhirnya suasana kafe menjadi pilihan-pilihan tempat di mana anak-anak zaman sekarang untuk menghilangkan stres, menghilangkan rasa penat. Terakhir, tempat bekerja ataupun belajar. Sekarang ini guys, kafe bisa menjadi tempat untuk bekerja dan belajar. Suasana kafe yang saya bilang tadi sebelumnya adalah tempat yang nyaman, yang bagus banget buat kita menenangkan ide, menenangkan pikiran, dan di sana banyak bakal ide-ide baru yang bisa muncul ketika kalian di kafe, karena memang suasana kafe itu dibuat dengan senyaman mungkin agar para pengunjungnya betah di dalam. Dan sekarang aja udah banyak orang-orang yang bekerjanya di kafe karena sekarang juga udah work from home, udah zamannya canggih, udah bisa kerja di laptop aja, kerja di HP aja. Dan juga sekarang banyak pelajar-pelajar juga memilih untuk belajar bersama teman-temannya di kafe. Kenapa? Karena yaitu suasananya yang nyaman. Jadi memang kafe ini menjadi tempat yang unik untuk kita bisa belajar ataupun bekerja. Jadi guys, kalian sekarang udah tahu kan fakta kenapa anak milenial suka nongkrong di kafe. Ya, jadi sekarang kalian bisa definisikan bahwasanya nongkrong itu nggak cuma ke hal-hal negatif, tapi nongkrong juga bisa ke hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi tergantung dari diri sendiri aja gimana cara kita nanggapin. Hanya saja memang membuat kita boros ketika kita nongkrong di kafe karena kita pasti butuh beli makan, beli minum. Sesekali sih boleh, tapi jangan selalu datang ke sana. Maka dari itu orang tua sangat berperan penting untuk mengajarkan anak-anaknya untuk gimana cara menghargai uang, gimana cara mengatur keuangan. Baca. Jadi teman-teman, hargailah uang. Sesekali boleh datang ke kafe, tapi jangan selalu, dan juga jangan boros ya. Jangan boros gitu. Buat orang tua, saran dari saya, tidak harus melarang anak kita nongkrong. Sekarang definisi itu nggak cuma ke hal-hal negatif, tapi juga ke hal-hal yang positif. Dan juga tidak menutup kemungkinan pada saat dia nongkrong itu dia mendapatkan teman baru atau relasi baru. Pastinya orang tua bakal mengajarkan terlebih dahulu pendidikan mental dan karakter sebagai benteng pertahanan untuk remaja saat ini ketika dia nongkrong, agar dia tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif lagi. So buat teman-teman, hari ini nongkrong di kafe boleh, tapi jangan setiap hari. Oke, cukup. Dan terima kasih. Saya di sini cuma berbagi sama kalian. Saya di sini nggak ngajarin kalian semua. Di video selanjutnya kita bakal bahas tentang konten-konten yang menarik lagi, yang bermanfaat lagi, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa kalian ambil positifnya, dibuang juga negatifnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, karena saya juga pasti tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa. Saya Muhammad Ali, and see you next video. Goodbye.